Oke, halo Mas Denny. Halo, Selamat siang Mas. siang. Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampean udah sehat? Alhamdulillah udah sehat. Kemarin sakit juga sih ya. Emang musim sakit. Iya Jadi, sih. alhamdulillahnya sekarang udah sehat. Gitu. Alhamdulillah. Nah, kita kali ini kita akan ngobrol soal meaningful life, Mas. Oke. Atau gimana kita itu bisa lebih bermakna dalam menjalani hidup gitu kan ya. Dan mungkin kita sapa dulu teman-teman. Selamat datang di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar sehat mental yang sustainable dan komprehensif. Jadi ikuti kami ya teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Langsung aja, kira-kira Mas Denny, kalau menurut Mas Denny sendiri apa sih yang disebut juga dengan hidup yang bermakna? Definisi menurut Mas Denny apa Mas? Oke, mungkin aku explore dari sederhana dulu kali ya. Kayak ya hidup itu perlu bermakna. Kalau bahasa Jawa itu urip kudu urup gitu kan. Hidup itu harus ada maknanya. Kalau misalkan bahasa yang lebih spiritual, ya Tuhan itu tidak menciptakan manusia tanpa tujuan kayak gitu. Maka dan setiap orang itu berbeda-beda mungkin makna hidupnya kayak gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana hidup kita itu berperan. Jadi kita itu bukan cuma sekedar pelengkap semesta gitu. Kita ada di dunia itu memang ada maknanya. Ada maknanya. Nah, setiap orang itu maknanya bisa beda-beda. Oke. Dan proses penemuan makna ini barangkali tidak sesederhana sesingkat 1 hari, 2 hari kayak gitu. Mungkin dalam proses menemukan makna itu juga akan menemukan kebingungan, akan menemukan trial dan error kayak gitu. Oh, ternyata makna hidupku tuh mungkin makna hidup kita deh 10 tahun lalu dengan sekarang mungkin bisa berbeda kayak gitu, bisa berbeda. Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah tanda bahwa kita udah berkembang kayak gitu. Dan pada akhirnya nanti kita menemukan satu titik makna yang paling relevan dengan hidup kita. Dan mungkin kita akan memilih untuk, oh ini makna hidupku. Oke. Dan sebenarnya ini Mas, aku tuh jadi agak ini ya, kan sebenarnya mungkin kalau misalkan disebut juga dengan pakai pengukuran gitu ya, kan makna itu kan susah ya kalau dibuat secara kuantitatif. Kuantitatif, gitu. iya agak susah. Tapi kalau dibikin secara kualitatif, deskriptif gitu, kalau to the point secara personal dari Mas Denny sendiri, hidup yang bermakna menurut Mas Denny itu Oke. kayak gimana? Bisa ngelakuin apa atau apa gitu? Oke. Jadi kalau sederhananya ya untuk secara kualitatif, POV-ku Iya. POV-ku itu adalah bagaimana kita itu bisa memandang diri kita itu ada gunanya. Oh gitu. Ada gunanya, baik untuk berguna untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Jadi ada peran yang ditonjolkan di sini, peran untuk nge-solve permasalahan secara pribadi maupun nge-solve permasalahan secara di sosial, di lingkungan kayak gitu. Jadi bahkan aku agak ngerujuk si eksistensial kayak gitu ya, eksistensialis. Itu tuh kita hidup kalau kita itu ada maknanya gitu. Kita hidup kalau kita itu ada gunanya. Kalau misalkan kita tuh nggak ada gunanya, ya ngapain kita hidup gitu kan. Tapi ini terjemahan secara ini ya, secara ringan, bukan nanti ketika kita ngomongin soal klinis nanti akan berbeda gitu. Iya. Karena jatuhnya jadi kayak penyudutan gitu kan. Nah, kita ngomong secara yang general kayak gitu. Kita perlu hidup, ya ada gunanya, ada maknanya kayak gitu. Tapi peran tiap orang beda-beda. Beda-beda. Di sini aku menekankan peran sih. Peran. Oke. Jadi kalau misalnya aku tangkap, hidup yang bermakna adalah hidup yang memiliki peran untuk nge-solve dan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar kayak gitu ya Mas. Dan diri sendiri. Dan diri sendiri. Kayak gitu ya. Ada loh orang yang bermanfaat untuk sekitar tapi dia tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Ada. Artinya gini, sebelum kita nge-solve permasalahan lingkungan sekitar, ya kita perlu nge-solve masalah kita sendiri dulu gitu. Karena gini, kalau misalkan ya dalamnya aja itu nggak beres, kita outputnya kemungkinan nggak pasti, tapi kemungkinan akan nggak beres juga.
akan lebih bagus ketika kita tuh dimulai dari nge-solve permasalahan kita dulu supaya diri kita beres nih, sehingga nanti akan teramplifikasi kepada kita tuh nge-solve masalah di sekitar itu juga dengan beres. Karena aku mungkin masalah juga pernah menemui bahwa orang-orang tuh ada orang yang tipenya itu dia pengen selalu tampil, pengen selalu dianggap, tapi sebenarnya solusi yang ditawarkan, solusi yang dilakukan itu menurut POV orang-orang sekitarnya itu tuh nggak tepat gitu. Ada mungkin orang-orang yang seperti itu dan kita ya cuma bisa kenapa sih orang kayak gini sih? Oh iya. Itu tuh bukan solusi yang tepat loh. Tapi kenapa sih dipaksain kayak gitu? Nah, itu mungkin bisa dimulai dari nge-solve masalah yang ada di dalam dulu. Oke. Tapi ada kemungkinan nggak kalau misalnya kita itu kayak ngerasa ya, kita cuma ngerasa doang ya. Kita nge-solve lingkungan gitu kan ya. Terus kita ngerasa tersolve juga dalam diri kita itu. Atau itu hanyalah sebenarnya pemenuhan ego aja menurut Mas? Tiap orang berbeda sih. Karena bentuk ego tiap orang juga berbeda. Tapi gini, yang bisa aku explore adalah bisa jadi. Karena ada orang yang masalahnya ya, contohnya masalahnya adalah kepercayaan diri contoh. Masalah kepercayaan diri terus kemudian melakukan perannya dengan melakukan hal-hal sederhana. Oh, aku nggak pede nih. Gimana ya caranya aku biar bisa pede lagi? Coba bantu orang deh. Kalau misalkan keliling-keliling nggak jelas itu terus nemu orang kehabisan bensin gitu ya, sederhana. Mas tak dorong ya mas sampai ke pom bensin empati, atau iya bentuk empati. Dari hal kecil itu tadi udah meningkatkan kepercayaan diri juga. Aku percaya diri, aku berani buat ngomong, aku percaya diri buat aku bisa loh nge-solve masalah orang lain gitu. Nah, secara nggak langsung masalahnya kita juga ikut secara nggak langsung tersolve kayak gitu, walaupun mungkin belum sempurna tapi seenggaknya ada peningkatan. Tapi in case masalahnya lain kayak gitu, masalahnya mungkin di ada trauma misalkan, trauma. Dengan melakukan hal itu tadi juga tidak kemudian langsung berpengaruh signifikan terhadap pemulihan traumanya juga kan. Nah maka perlu kita juga menengok sebenarnya yang ada di dalam diri itu masalahnya apa kayak gitu. Kalau misalkan konteksnya tadi masalah ya apakah itu tuh apa yang dilakukan di luar itu teramplifikasi ke dalam atau enggak, tergantung masalahnya sih. Tergantung ya. Bahasa psikologis banget ya, tergantung. Bener lagi. Iya. Iya sih, aku juga baru kepikiran ya bahwasanya kadang kita ada ngerasa kayak jenuh sama diri sendiri atau apa gitu. Terus kita berbuat baik kepada orang itu ada diri tersendiri gitu ya. Oke, jadi tergantung sama masalahnya. Iya. Kayak gitu ya. Tapi seenggaknya ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana aja deh, nggak usah banyak-banyak kayak gitu. Kayak ini mungkin cat lover relate sih. Iya. Kemana-mana bawa makanan kucing. Iya. Kemana-mana bawa makanan kucing itu dia sudah memulai untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya loh. Toh misalkan ketemu, ada kucing kasihan nih, kasih makan gitu. Itu sudah suatu hal yang yang bagus banget sih untuk kemudian diteruskan. Karena meningkatkan makna hidup juga dari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Masalahnya ada, dia bantu nge-solve kayak gitu. Walaupun nge-solve-nya juga nggak kemudian sampai di titik ideal gitu ya. Iya. Tapi memberikan peran walaupun kecil itu sudah membangun makna hidup makna hidup. Membangun peran yang pada akhirnya nanti membangun makna kayak gitu. Iya sih. Jadi saya jadi teringat ini sih Mas. Salah satu variabel psikologi positif namanya kindness. Ya, kebaikan kayak gitu. Itu bisa bikin taraf hidup manusia itu meningkat gitu dengan dia ngelakuin kebaikan-kebaikan ke lingkungannya kayak gitu ya. Dan itu memang ngebuat individu itu lebih bermakna gitu ya. Iya. Even mungkin ada yang kalau misalnya kita merujuk ke ranah yang kasusnya ada klinis, case-nya adalah dia kayak ngerasa nggak berguna lagi, terus pengen bunuh diri kayak gitu. Terus dia ketemu dengan orang, terus dia memberikan apa yang dia punya gitu orang lain. Terus dia ngerasa feeling better gitu. Ada juga ya. Gitu. Iya. Nah, aku mau masuk ke yang klinis itu tadi. Gimana klinis. Kebermaknaan hidup itu mungkin juga ada beberapa orang yang makna hidupnya itu nggak terlalu bagus gitu.
ada orang yang aku hidup untuk balas dendam. Itu dia. Nah, maka kita masuk ke ranah situ, makna itu juga dipengaruhi banget sama emosi. Karena emosi itu ada salah satunya untuk memberikan makna kepada kita. Marah, ada makna yang tergantung di dalamnya. Marah itu, oh ada batasan yang dilanggar nih. Oh kita merasa sedih, oh ada makna di situ bahwa kita kehilangan sesuatu yang awalnya ada terus kemudian jadi nggak ada. Kemudian kita kecewa kayak itu. Ada makna di sana bahwa oh kita berharap sama orang yang salah atau entitas yang salah gitu dan sebagainya. Sebenarnya makna dari emosi, pesan dari emosi itu bisa melahirkan makna juga untuk kita. Nah, masalahnya adalah emosi apa nih yang dominan menghiasi hidup kita? Nah, emosi apa yang dominan menghiasi hidup kita juga nanti akan berpengaruh kepada makna hidup kita. Kalau misalkan emosi-emosi yang nggak nyaman, aku lebih senang nyebut emosi nyaman dan nggak nyaman ya daripada emosi positif dan negatif. Emosi-emosi nggak nyaman itu mendominasi, bisa jadi makna hidupnya jadi cenderung ke arah yang negatif gitu, makna hidupnya gitu. Maka perlu untuk kita itu juga menghadirkan emosi-emosi positif, emosi-emosi yang relax, tenang, bahagia, gembira, puas, lega kayak gitu. Itu juga perlu dihadirkan. Dan ketika kita merasakan emosi-emosi nggak nyaman, kita juga perlu melakukan regulasi emosi gitu. Sehingga emosi yang nggak nyaman itu nggak menetap di dalam diri. Karena aku percaya bahwa emosi-emosi yang nggak nyaman itu kalau nggak diregulasi nanti akan menetap di tubuh, di bagian tubuh tertentu sehingga itu jadi berat kayak gitu. Jadi rasanya berat. Pernah nggak sih ngerasa? Pernah sih, Mas. Benar sih. Emosi tertentu intens sehingga bagian tubuh tertentu jadi tegang, jadi nggak nyaman gitu. Ya, itu sih. Nanti pada akhirnya juga berpengaruh juga ke makna hidup. Nah, dan korelasinya dengan tadi kindness itu tadi. Nah, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan sederhana kayak itu kan akan memunculkan emosi-emosi yang nyaman banyak kan. Rasa gembira ada, rasa puas ada kayak gitu. Nah, itu nanti akumulasi dari emosi-emosi tadi bisa membentuk makna hidup yang jadi pilihan kita nantinya. Tapi apakah makna hidup itu harus baik gitu, Mas? Dan apakah mungkin makna hidup itu hanya terjadi ketika kita punya kumpulan-kumpulan emosi positif yang banyak kayak gitu? Terus bagaimana dengan mereka yang mungkin punya dominasi emosi negatif dalam hidupnya? Apakah mereka tetap punya makna hidup, tapi yang mungkin yang kayak gimana menurut Mas? Ketika kita ngobrolin psikologi, kita perlu memisahkan dari ranah hukum dulu ya. Oh iya, benar. Kita di psikologi kayaknya nggak bilang orang itu jahat, orang itu ini, tapi kita bilang bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi sehingga dia berperilaku seperti ini gitu kan. Maka kita pisahkan dulu antara norma dengan psikologis gitu. Nah, kita perlu pisahkan dulu antara itu. Idealnya, secara normatifnya kita tuh memiliki makna hidup yang baik, makna hidup yang positif. Tapi ketika kita ngomongin realitas, secara empirisnya, ya ada aja orang-orang yang makna hidupnya itu ya seperti kayak tadi untuk balas dendam, untuk menjadi top of the top penguasa di kejahatan barangkali kayak gitu. Wah, iya benar. Iya, apalagi kita nonton Drajin iya kan, benar kan? Atau villain gitu kan. Villain kayak gitu banyak kayak gitu kan. Nah, ya ada aja kayak gitu tuh. Ada aja, tapi ya bagaimana kita juga hidup itu juga ada morality yang perlu kita bina gitu sehingga ya aku yakin juga teman-teman penonton ini pasti juga mengarahnya ke makna hidup yang positif lah. Aku yakin kalau misalkan teman-teman yang punya makna hidup yang negatif mungkin juga nggak akan nonton video ini juga kan. Maka ya kita perlu untuk membangun banyak-banyak memunculkan emosi-emosi positif sehingga nanti makna hidup kita juga terbentuk dari sisi yang positif. Itu ya Mas ya. Emosi sama bagaimana kita itu melakukan peran itu sangat menentukan. Sangat menentukan ya. Sih.
Terus apakah emosi negatif itu tidak menumbuhkan sebuah makna hidup yang bagus gitu, Mas? Kalau kita lihat secara linear gitu. Oke. Atau tetap ada posibilitasnya juga atau gimana? Oke. Aku mau ketika ngomongin emosi aku mau lebih dalam sih kayak gitu. Iya. Karena gini, pada akhirnya emosi itu bukanlah sesuatu yang benar atau salah gitu sih. Emosi itu ya nggak salah, emosi muncul gitu aja kayak gitu. Tapi self awareness kita, bagaimana kita itu menyadari bahwa emosi itu adalah sinyal, adalah pesan. Ya kita merasa marah itu nggak nyaman, sedih itu nggak nyaman, kecewa itu nggak nyaman. Tapi setelah kita merasakan itu, kita aware nggak pesan di baliknya kayak gitu. Aku udah pernah nulis sih ibu kamus emosi dan perasaan. Di situ tuh ada emosinya apa, pesannya apa kayak gitu. Nah, ketika kita itu tuh aware bahwa oh sebenarnya ada pesan ini yang mau disampaikan oleh emosi. Nah, kita jadi bisa membuat emosi yang nggak nyaman itu tadi jadi yang awalnya itu membuat kita jadi tertekan, membuat kita tuh jadi nggak berdaya. Justru ketika kita mengetahui pesan di baliknya, kita jadi punya POV yang lain kayak gitu. Oke. Jadi contoh misalkan aku sedang merasakan emosi gitu. Tapi aku nggak aware nih. Ya udah mungkin aku akan tertekan, akan terjerumus itu. Tapi kemudian kita sadar, jadi aku punya switch POV. Mungkin aku jadi posisinya Mas Leo. Oh, ternyata yang terjadi sama aku tuh kayak gini toh. Maka aku harus melakukan apa dengan POV yang baru itu tadi. Nah, maka kita perlu punya self awareness juga bahwa menyadari setiap emosi yang ada itu penting. Penting ya. Penting, entah itu emosi nyaman ataupun emosi yang nggak nyaman. Jangan-jangan emosi yang nyaman juga bisa loh menjerumuskan. Oh iya benar, makanya emosi yang nyaman itu juga bisa menjerumuskan. Kalau misalkan kita nggak bisa menyikapi dengan baik. Artinya mungkin bisa saja terlena atau bisa saja mengurangi kewaspadaan dan segala macamnya. Jadi emosi nggak salah, tapi seringkali yang salah atau yang kurang tepat adalah bagaimana kita menyikapi emosi itu. Oke. Jadi kita punya kontrol sama emosi kita lah ya Mas ya. Iya. Oke. Kita punya kontrol atas respon emosi kita sih. Emosi. Kadang emosi kan muncul tiba-tiba. Nah, Bener. bagaimana kita mengontrol setelahnya? Oke. Boleh nih Mas, kalau ada prinsip atau advice untuk teman-teman yang mungkin saat ini kayak lagi ngerasa kehilangan spark dalam hidup gitu kan ya, terus kayak nggak ngerti makna hidupnya apa kayak gitu, advice-nya apa Mas? Oke, advice-nya yang pertama adalah for me, kita itu perlu menemukan peran dalam hidup kita. Kita bikin podcast ini juga dalam rangka membangun makna hidup kita untuk berperan bagi lingkungan sekitar ya. Iya lagi. Kayak gitu. Kita juga perlu membangun dan makna hidup itu dibangun. Bukan tiba-tiba kita menemukan itu, enggak. Menurutku sih makna hidup itu perlu dibangun sih. Karena kalau kita membangun makna hidup itu kita bisa lebih ongoing dalam kontrol kita kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba menemukan makna hidup, ya jangan-jangan makna hidupnya lebih ke arah yang negatif tadi. Misalnya tiba-tiba aku sering dikecewakan, orang-orang sekitar jahat, tiba-tiba aku menemukan POV bahwa aku hidup untuk balas dendam. Nah itu kan menemukan, tapi bukan membangun kan. Karena bagaimana kita membangun itu lebih ke arah itu ada di dalam kontrol kita, dan kita perlu melakukan upaya. Mungkin dari hal-hal sederhana, membantu orang dengan apa yang kita bisa. Terus kemudian selain membantu orang juga kita perlu mengeset boundaries emosi dan segala macam yang mana kita perlu beres dalam diri sehingga nanti teramplifikasi beresin lingkungan sekitar. Maknanya akan terbangun dari situ. Cuman lewat apa? Nah itu kita yang menemukannya masing-masing. Oke. Itu sih. Oke. Satu lagi Mas, ini bener. random talk ya. Oke. Kan kalau misalnya kita ngomongin soal gimana jadi hidup yang bermakna, itu kan kayak harus perlu upaya gitu kan, yang menurutku kayak ini sangat effortful gitu kan ya, untuk dapatin makna hidup kayak gitu.
Gimana kalau misalnya kita punya makna hidup dengan cara nggak ngapa-ngapain? Punya makna hidup dengan cara nggak ngapa-ngapain. Ya. Aku punya dua POV nih. Oke. Kalau misalkan POV-nya itu adalah kita seorang filsuf, aku ngalah, aku angkat tangan. Oh gitu ya. Karena barangkali aku belum jelajahi satu persatu ya, tapi menurut pemahaman yang sependek yang aku tahu banyak filosofi-filosofi itu lahir dari ya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba terus kemudian dapat insight seperti ini, terus kemudian dicocokkan dengan sekitar, oh iya ini relevan ya gitu. Tapi in case kita tuh bukan seorang filsuf, menurutku sih akan sulit untuk ditemukan sih. Ketika kita nggak ngapa-ngapain terus kemudian kita menemukan makna hidup itu menurutku agak sulit untuk direalisasikan gitu. Iya ya Mas ya. Ya, maka perlu bergerak sih walaupun pelan, walaupun underrated kayak gitu. Sesuatu yang underrated tapi ketika kita bergerak nanti akan menemukan maknanya. Itu POV yang lain. POV yang lainnya. Oke, nice banget nih Mas Denny ya. Jadi kayak makna hidup itu ya kita benar-benar harus ngebangun dan nggak datang dalam satu malam gitu ya. Justru kalau misalkan kita dapatnya dalam satu malam itu agak bahaya gitu. Karena bisa jadi itu bukan ya makna hidup tapi impulsivitasnya yang ngebuat kita jadi ngelakuin hal yang negatif gitu. Dan oke, mungkin sekian kita ya Mas ya untuk pembahasan kita mengenai hidup yang bermakna ya. Sampai ketemu di sesi yang lain, nanti kita akan ngobrol lagi. See you teman-teman. See you in the next video.